Kejadian ini dimulai pada musim hujan, di sebuah desa kecil bernama Kedawung, yang letaknya jauh dari kota, dikelilingi sawah dan hutan bambu. Rumah-rumah di sana berdempetan, hanya dipisahkan pagar kawat dan parit kecil. Suasana biasanya tenang, hanya ramai saat pagi hari dan maghrib. Tahun itu 2012, angin basah sering datang dari arah timur, membawa bau tanah dan kabut tipis yang menempel di genteng. Orang-orang desa lebih cepat menutup pintu, lebih rajin membaca doa, sebab sudah beberapa bulan belakangan banyak hal aneh terjadi. Dari suara tangis malam hari sampai bau darah dari halaman orang mati. Dan semua itu katanya bermula dari satu rumah milik Randy dan Sari. "Ren, kamu pulang jam berapa?" Suara Sari menyapa lewat ponsel saat matahari sudah mulai turun. Suaminya, Randy, menjawab pelan, "Masih di bengkel, mungkin maghrib." "Kenapa?" "Nggak apa-apa, cuma nanya aja," balas Sari singkat. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang tak tenang. Sudah 3 minggu Randy pulang larut, sering tanpa bau oli di bajunya. Bahkan kadang rambutnya masih lembab seperti habis mandi, padahal katanya lembur. Sari menatap dapur yang lengang. Ia menyeka keringat, lalu melanjutkan mengepel kamar. Tidur. Saat itulah ia menyadari ada gumpalan kain di sisi ranjang, tersembunyi setengah di bawah sprei. Ia tarik perlahan. Sebuah daster warna merah muda, kusut, dan saat disentuh terasa agak lembab. Saat ia balikan, ada noda merah tua di bagian dada. Bukan cat, terlalu gelap warnanya dan baunya amis. "Bu Wati," bisiknya sendiri. Lalu cepat-cepat keluar rumah. Sari mengetuk rumah depan yang jaraknya cuma selangkah dari pagar rumahnya. Seorang perempuan tua dengan daster hijau dan rambut disanggul membuka pintu. "Oh Sari, kenapa nah?" Sari menggenggam daster yang dibungkus kantong kresek hitam. "Bu, aku boleh nanya sesuatu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Bu Wati mengangguk pelan. "Masuk dulu." Sari duduk di kursi kayu, tangannya gemetar. "Bu, ibu tahu Lala, yang kos di ujung gang itu? Yang janda itu, yang anaknya baru masuk TK?" "Iya." Sari menunduk lalu mengeluarkan daster dari kantong plastik. "Bu, ini ketemu di pojokan ranjang saya. Dan ini, kayak bekas darah. Tapi saya nggak pernah punya daster kayak gini." Bu Wati terdiam, matanya tajam. Ia tidak langsung jawab, tapi akhirnya berkata, "Sari, kamu jangan kaget. Tapi beberapa tetangga suka lihat suamimu, si Randy, masuk ke kosannya Lala. Hampir tiap siang, kadang sore. Saya pernah lihat sendiri waktu beli sayur." Sari menutup mulutnya, matanya basah. Saya kira saya yang terlalu mikir macam-macam." Bu Wati meraih tangannya. "Saya nggak mau ikut campur, tapi saya juga nggak bisa diam. Lala itu dulu katanya pernah rebut suami orang juga waktu masih di kampungnya." Sari pulang dengan kepala berat. Daster itu kini tergantung di kamar mandi, dibasuh berulang kali, tapi bekas darah tetap samar. Saat malam datang, Randy baru pulang jam 8, bau parfumnya menyengat. "Kok rumah sepi?" katanya membuka sepatu. Sari tidak langsung menjawab. Ia diam di ruang tamu, menatap televisi tanpa suara. "Ren," katanya kemudian. "Kamu dari mana?" "Ya bengkel, biasa." "Bengkel siapa?" "Bengkel Amir, masa kamu nggak tahu?" Sari berdiri. "Tadi siang aku ke bengkel Amir. Dia bilang kamu udah lama nggak nongol." Randy terdiam sejenak lalu duduk. "Aku ke tempat teman, minta bantuan servis mobil. Kan sama aja." "Ren," Sari menatapnya lurus. "Kamu bohong ya?" "Apa sih maksud kamu?" "Aku nemu daster berdarah di ranjang kita. Itu bukan punyaku. Aku nggak pernah punya yang model kayak gitu." Randy berdiri cepat. "Kamu nuduh aku bawa perempuan ke rumah?" Sari menahan air matanya. "Kamu bisa bohongin semua orang, tapi kamu nggak bisa bohongin naluri istri. Ranjang itu dingin, Ren. Sepi. Tapi spray kita selalu acak-acakan." Randy tidak menjawab. Ia masuk kamar dan mengunci pintu. Sari tidur di ruang tamu malam itu. Tapi ia tidak benar-benar tidur. Sepanjang malam, kepalanya penuh suara. Suara ranjang berderit, tawa kecil perempuan, suara anak kecil tertawa. Semua terasa nyata. Pagi hari, Randy keluar kamar. Wajahnya letih.
Maaf kalau aku kasar tadi malam, katanya. Sari tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan semangkuk bubur. Aku bisa jelasin semuanya, Sar, tapi jangan emosi dulu. Sari menatap mangkuk itu. Jangan makan dulu, Ren. Kenapa? Aku pengen tahu. Kamu bisa jujur atau tidak? Randy menghembuskan napas. Aku cuma bantu Lala. Dia sendirian. Aku kasihan. Kasihan kamu taruh di ranjang kita? Itu nggak kayak yang kamu pikir. Sari mengangkat tangan. Aku cuma pengen satu hal. Jangan ajak dia ke rumah ini lagi. Randy menunduk. Baik, tapi Sari tahu, itu bukan janji. Itu hanya kebohongan yang dibungkus manis. Seminggu kemudian saat ia berpura-pura pergi ke pasar, Sari kembali diam-diam dan mendengar suara langkah di kamar. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Terdengar suara ranjang bergoyang, suara napas berat, suara desahan yang tidak pernah ia dengar dari Randy saat bersama dirinya. Sari menggigit bibirnya. Gibi tak masuk, Iti hanya berdiri di luar rumah selama 2 jam, lalu pulang ke warung seperti biasa. Di dalam tubuhnya mulai melemah. Ia sering muntah, badannya dingin, kadang panas, kadang kaku. Tapi ia tidak pernah ke dokter. Ia tahu ini bukan penyakit biasa, hanya Bu Wati yang melihat perubahan itu. Sar, kamu pucat banget, kamu baik-baik saja. Baik, Bu, jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Cuma masuk angin. Tapi malam itu tubuh Sari menggigil hebat. Ia demam tinggi lalu mimisan. Randy tidak pulang malam itu. Ia bilang harus jaga bengkel. Sari menatap langit-langit kamarnya, lalu bergumam pelan, aku nggak salah curiga, dan aku nggak bakal diam lagi. Seminggu setelah Sari memergoki Randy dan mencium bau pengkhianatan dari daster berdarah, perubahan itu makin jelas. Rumah yang dulu penuh suara, kini hanya berisi keheningan. Tapi justru dari keheningan itu, semua bisikan setan mulai tumbuh. Sore itu, Randy berdiri di depan rumah kontrakan kecil yang jaraknya cuma 1 gang dari rumahnya sendiri. Kosan 2 pintu itu tampak sepi, tapi bau wangi dari dalam menusuk hidung. Aroma kopi dicampur sesuatu yang lebih lembut, seperti bau tubuh basah sehabis mandi. Mas Randy, ngapain berdiri aja? Suara perempuan dari balik pintu terbuka. Setengah itu terdengar genit. Lala, janda 1 anak, berdiri di ambang pintu, hanya pakai daster tipis motif bunga. Rambutnya masih basah dan tangan kirinya pegang cangkir. Randy menelan ludah. Saya cuma lewat, tadi habis dari bengkel. Masuk aja, nyantai dulu. Kopinya baru diseduh, ucap Lala sambil mundur perlahan, meninggalkan pintu terbuka. Randy tahu ia harus pulang, tapi kakinya tidak bergerak, dan seperti ada sesuatu yang menuntun, ia melangkah masuk. Di dalam ruangan kecil itu penuh aroma yang asing. Tidak bau pengap kosan janda biasanya. Ini harum, hangat, dan lengket. Ada foto-foto kecil tertempel di dinding. Gambar Lala bersama anaknya yang masih kecil, Ujang. Tapi tidak ada foto mantan suami. Tak ada jejak masa lalu, hanya tubuh yang terlalu percaya diri. Gimana kabar Mbak Sari? Tanya Lala sambil menuang kopi ke gelas kedua. Masih kayak kemarin, sering sakit. Oh, Lala menyerahkan gelas itu sambil duduk agak menyamping. Sengaja menunjukkan pahanya yang terbuka karena posisi duduk menyilang. Randy tak menatap langsung, tapi ekornya mata menyapu semuanya. Kamu sendirian. Ujang main di rumah tetangga. Sore gini biasanya pulang agak malam. Suamimu, maksudku mantan suamimu, udah lama nggak komunikasi. Nggak penting, juga diomongin. Lala menyeruput kopinya lalu menatap langsung ke mata Randy. Kamu kesepian ya? Pertanyaan itu seperti ditaruh di dada. Tidak besar tapi berat. Randy tidak menjawab. Ia hanya menatap gelasnya, lalu mengangguk pelan. Lala tersenyum kecil. Dari luar suara hujan mulai turun. Petir menyambar jauh. Di dalam Lala berdiri dan mendekat. Tangannya menyentuh bahu Randy. Kamu nggak salah kalau butuh teman cerita, aku juga sama. Suasana makin lengket. Randy tidak sadar kapan ia memegang pinggang Lala. Hanya tahu bahwa saat matanya menatap bibir perempuan itu, jarak di antara mereka makin kecil. Jangan bilang siapa-siapa, bisik Lala. Dan semuanya pecah di kamar mandi.
Lantai basah, tubuh panas, dan pelukan yang terlalu dalam untuk disebut khilaf. Randy tahu, ini salah. Tapi saat tangannya memeluk pinggang itu, semua logika di rumah hilang. Setelah itu semua jadi kebiasaan. Setiap 2 hari sekali, Randy selalu mampir ke kosan Lala sebelum pulang. Kadang hanya ngobrol, tapi seringnya lebih dari itu. Lala tahu cara bicara, cara memancing, cara membuat pria lemah. Dan Randy, yang sudah jenuh dengan rumah, menemukan pelampiasan di sana. Di sisi lain, Sari makin memburuk. Tapi Randy tidak peduli. Ia menganggap semua itu hanya sakit biasa. Bahkan saat Sari berkata, "Aku mimpi lihat kamu cium perempuan lain." Randy hanya menjawab, "Mimpi itu cuma bunga tidur." Malam itu Randy kembali dari kosan Lala. Tubuhnya masih bau sabun perempuan. Ia membuka pintu rumah, dan Sari duduk di ruang tengah, wajahnya pucat. "Kamu dari mana?" "Dari bengkel." "Kenapa bajumu nggak bau oli?" "Karena tadi bantu bagian administrasi." "Randy," suara Sari pelan tapi tajam. "Aku tahu kamu bohong." Randy mendekat. "Maksudmu apa?" "Daster itu, bau itu, tatapan matamu tiap pulang. Aku tahu kamu nggak di bengkel." "Randy, duduk." "Kalaupun iya, kamu mau apa?" Sari menatapnya tak ada air mata. "Aku cuma pengen tahu, sejak kapan rumah ini kamu jadikan tempat mampir, bukan tempat pulang?" "Jangan drama, Sar." "Bukan drama, aku cuma pengen kamu jujur." Tapi Randy tak bicara lagi. Ia berdiri dan masuk kamar. Daster Lala masih tergantung di kamar mandi, belum dibuang. Sari tak pernah menyentuhnya lagi. Tapi ia tidak lupa, hari berganti. Randy makin tenggelam. Lala makin berani. Sekarang ia sering kirim pesan malam-malam. "Kamu tidur sama dia. Jangan sentuh dia malam ini. Aku mimpi dia berdarah dari perutnya." Randy mulai tak nyaman, tapi tubuhnya masih mencari. Dan Lala makin gila. Suatu malam setelah mereka selesai di kamar mandi kosan, Lala menggigit telinga Randy sambil berkata, "Bikin aku hamil, biar aku punya alasan rebut kamu sepenuhnya. Jangan aneh-aneh." "Aku serius. Aku nggak main-main." "Lala, kita nggak usah ribet. Nikmatin aja yang ada." Tapi Lala tak mau sekadar dinikmati, ia mulai mengatur. Hari itu Sari pulang lebih cepat dari warung. Dagangannya belum habis, tapi ia merasa tidak enak badan. Badannya panas dingin, pandangannya buram, tapi ia paksakan pulang sendiri. Tak ada pesan dari Randy, tak ada kabar. Ponselnya juga tak aktif. Sari berjalan pelan menyusuri gang sempit menuju rumah. Sesampainya di depan rumah, pintu pagar tidak dikunci. Pintu utama juga setengah terbuka. Awalnya ia berpikir Randy mungkin sedang tidur atau menonton televisi. Tapi dari dalam kamar terdengar suara bergetar. Suara ranjang bergeser perlahan. Suara napas berat. Suara perempuan tertahan. Sari berhenti di ambang pintu. Ia tidak langsung masuk. Ia menahan napas, menunggu apakah suara itu hanya bayangannya. Tapi tidak. Suara itu makin jelas, ada percakapan pelan dari dalam kamar. Dan di antara suara itu ia mengenali tawa pelan yang asing. Bukan suaranya. Bukan suara siapapun yang seharusnya ada di rumah ini. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu kamar. Daun pintu berderit pelan. Dan pemandangan di depannya menghentikan. Jantungnya seketika. Randy sedang menindih seorang perempuan. Daster tipis melilit betisnya. Rambut panjang terurai di bantal. Lala. Dan mereka tak menyadari kehadirannya. Sampai suara langkah Sari menabrak kenyataan. Lala yang pertama melihat. Ia menoleh, lalu buru-buru menarik selimut ke dadanya. Randy bangkit terkejut, wajahnya pucat. "Sari, ini nggak seperti yang kamu pikir." Sari tidak bicara, matanya kosong. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya mundur pelan. Lalu tubuhnya goyah. Tangannya memegang perut, wajahnya menegang. Dan dalam hitungan detik ia muntah darah. Lala menjerit. Randy tergesa mengenakan celana dan berlari mendekat. "Sari, astaga, kamu kenapa?" Sari terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar. Napasnya pendek, matanya setengah terbuka, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Ia mencoba bicara, tapi hanya suara napas berat yang keluar. "Panggil bantuan, Ren, dia pingsan." Lala panik tapi tidak mendekat.
Ia berdiri di pojok kamar sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Randy bingung. Ia hanya berlutut, memeluk tubuh istrinya. "Sari, jangan kayak gini, tolong." Waktu terasa lambat. Randy mengangkat tubuh Sari ke ranjang di sisi tempat ia baru saja berselingkuh. Tapi darah dari mulut Sari menodai spray. Tubuhnya lemas. Randy mengguncangnya, tapi tak ada respons. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel. Tapi baterainya mati. Lala sudah mengenakan bajunya, bersandar di dinding dengan wajah panik. "Kita harus bawa dia ke klinik," katanya. Randy mengangguk. Ia membopong tubuh Sari keluar. Tapi baru satu langkah, tubuh itu kejang. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya mengeluarkan suara serak, nyaris tidak manusiawi. Randy berhenti. Ia menatap wajah Sari. Mata itu kini menatapnya langsung, seperti menyimpan sesuatu. Tapi hanya sebentar. Setelah itu, tubuh Sari benar-benar tak bergerak. Pingsan total. Dengan cepat mereka membawanya ke klinik terdekat. Dokter hanya bilang, tekanan darahnya turun dan tubuhnya terlalu lemah. Tidak ditemukan penyakit serius. Tapi Sari tetap tidak sadar selama beberapa jam. Randy duduk di kursi tunggu. Lala berdiri jauh di sudut ruangan. Tidak bicara, tidak menyentuh, hanya diam dan melihat. Ketika Sari sadar, matanya langsung menatap langit-langit. Ia tidak bertanya, ia tidak menangis, ia hanya diam. Randy mencoba bicara. "Sar, aku minta maaf." Sari menoleh, matanya tenang. "Aku tahu kamu minta maaf bukan karena menyesal, tapi karena takut." "Sari, dengar dulu. Kamu udah bawa perempuan itu ke rumah, ke ranjang kita. Apa kamu pikir aku nggak tahu selama ini?" Lala mendekat. "Aku juga nggak mau ini semua terjadi. Tapi aku..." "Joyang dia." Sari menatap Lala dengan sorot berbeda. "Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu bisa ambil semuanya tanpa harga?" Lala mundur. Matanya mulai berkaca. Randy berdiri di tengah mencoba menenangkan. "Udah cukup, kita semua salah. Tapi kita bisa selesaikan ini baik-baik." Sari duduk perlahan menoleh ke arah jendela. "Kamu nggak tahu ya, Randy, apa yang kamu undang ke rumah itu? Apa maksudmu? Rumah itu bukan kosong. Setiap kali kamu masukin perempuan itu, kamu juga bawa sesuatu yang lain." Randy menatap Sari dengan bingung. "Kamu ngomong apa, Sar?" Sari menghela napas. "Kamu nggak akan paham, tapi nanti kamu lihat sendiri." Setelah pulang ke rumah, Randy mencoba bersikap seperti biasa. Ia bantu Sari membuatkan teh, membantu membereskan dapur. Tapi Sari tetap dingin, tidak bicara, tidak marah, hanya diam. Dan tatapan itu selalu kosong, seolah ia sudah bukan lagi orang yang sama. Randy masih bolak-balik ke kosan Lala, tapi sekarang dengan waspada. Sari tidak melarang, tapi setiap kali ia pulang, rumah terasa aneh. Lampu sering berkedip. Cermin kamar mandi berembun sendiri. Daster berdarah itu hilang dari gantungan, tapi tak ada yang membuangnya. Beberapa malam kemudian Sari terbangun. Tubuhnya lemas. Ia berjalan ke dapur untuk minum. Tapi dari arah ruang tamu, ia melihat bayangan. Ia pikir itu Randy. Tapi saat ia mendekat, tidak ada siapa-siapa. Pagi itu Randy datang ke kosan Lala sambil membawa plastik isi buah. Lala menyambutnya sambil tersenyum kecil. "Akhirnya datang juga. Kukira kamu udah takut balik ke sini." "Aku cuma butuh waktu," jawab Randy singkat. "Waktu untuk apa? Merasa kasihan sama istrimu? Dia belum sembuh, aku harus jaga sikap." Lala menatapnya tajam. "Kamu pikir dia bakal diam terus? Dia bukan perempuan bodoh." Randy duduk, meletakkan plastik itu di meja. "Lala, jangan mulai." Lala mendekat, duduk di pangkuannya, tangannya memeluk leher Randy. "Kalau kamu masih mikirin dia, kenapa kamu tidur sama aku? Itu beda." "Beda dari mana? Kamu tinggal satu atap sama dia, makan masakannya, tidur di rumahnya. Tapi kamu juga pulang ke tubuhku. Kamu pikir aku nggak ngerasa murah?" Randy diam. Ia tahu Lala tidak sepenuhnya salah, tapi hatinya juga tidak penuh pada siapapun. Ia hanya terseret. "Dengar Mas," bisik Lala. "Kalau kamu memang sayang aku, kenapa dia masih ada? Maksudmu, kalau dia pergi, kamu bisa milik aku sepenuhnya?" Randy terdiam. Hanya suara kipas tua yang berputar di langit-langit.
Lala berdiri lalu mengambil sebuah amplop kecil dari atas lemari. Ia duduk kembali meletakkannya di tangan Randy. Datang ke Mbah Rum. Dia di ujung kampung dekat pohon kapuk tua. Bawa foto istrimu. Dia tahu harus ngapain. Randy menatap amplop itu. Tangannya gemetar, tapi tidak menolak. Dalam hati ada ruang kosong yang pelan-pelan menerima saran itu. 3 hari kemudian, Randy datang ke rumah Mbah Rum. Perempuan tua itu tinggal sendirian di rumah berdinding bambu. Halaman luas tapi sepi. Tak ada suara ayam, tak ada pohon besar. Hanya angin dan bau dupa. Foto istrimu mana? Tanya Mbah Rum sambil meracik sesuatu. Randy menyerahkan foto Sari saat pernikahan. Ini perempuan kuat, gak gampang dilenyapkan, tapi bisa dibikin lemah. Gak mati, tapi gak hidup juga. Aku gak mau dia mati, cuma hilang dari hidupku. Berarti kamu pengecut. Randy terdiam. Mbah Rum tersenyum kecil. Gak apa-apa. Semua lelaki begitu. Mau hasil tapi takut kotorin tangan. Dari rak bambu, Mbah Rum mengambil sebuah kantong kecil berisi serbuk hitam. Campurkan ini di makanan yang dia suka, tapi jangan kena api langsung. Taburkan terakhir, biar gak rusak isinya. Randy menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Ini bakal nyakitin dia? Tidak. Cuman bikin dia hilang perlahan. Dunia ini gak butuh yang lemah. Malam itu Sari bilang ingin makan rawon. Suara tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya mulai segar. Randy langsung setuju. Ia yang belanja bahan, ia juga yang bantu masak. Kamu semangat banget hari ini, kata Sari dari ruang tamu. Biar kamu cepat pulih. Sari tersenyum kecil. Kamu dulu gak pernah masak. Orang bisa berubah kan? Setelah semua siap, Randy menunggu Sari ke kamar mandi. Ia membuka kantong kecil dari Mbah Rum, lalu menaburkan bubuk hitam itu ke mangkuk rawon. Ia aduk perlahan, lalu meletakkannya di meja makan. Sari keluar dengan rambut basah. Ia duduk pelan. Rawonnya wangi. Coba dulu, aku bikin sepenuh hati. Sari tersenyum. Tapi sorot matanya kosong. Suapan pertama berjalan biasa. Suapan kedua masih tenang. Tapi di suapan ketiga, Sari berhenti. Sendok jatuh dari tangannya gemetar. Kenapa? Tanya Randy cepat. Sari tidak menjawab. Ia hanya memegang perut, napasnya makin cepat. Kemudian tubuhnya kejang. Ia jatuh dari kursi. Randy berdiri, panik. Sari, astaga, kamu kenapa? Tubuh Sari gemetar hebat. Matanya terbuka lebar, mulutnya berbuih. Darah keluar dari hidungnya. Randy berlari mengambil air. Tapi sebelum ia kembali, tubuh itu sudah tak bergerak. Masih bernapas tapi sangat lemah. Ia mengangkat tubuh Sari ke kamar, meletakkannya di ranjang. Hatinya berdetak kencang. Ia tak tahu apa yang terjadi. Tapi bubuk itu bekerja. Malamnya Sari belum juga sadar. Randy duduk di samping ranjang, menatap wajah pucat istrinya. Daster tidurnya basah oleh keringat. Tangan Sari dingin. Lala mengirim pesan. Gimana hasilnya? Randy tidak membalas. Ia hanya menatap layar ponsel lalu mematikannya. Suara jam dinding berdetak lambat. Di luar, suara jangkrik mulai tenggelam diganti gerimis tipis. Rumah itu sepi, terlalu sepi. Dalam hati Randy, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk. Tapi juga berharap itu datang cepat. Ia menggenggam ponselnya. Pesan dari Lala belum dibalas. Ia hanya menatap layar kosong, lalu kembali menatap wajah Sari. Tubuh Sari mulai bergerak. Tangan kirinya gemetar, kakinya menegang, lalu tubuhnya kembali kejang, lebih kuat dari sebelumnya. Mulutnya menganga, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Mata Sari terbuka, menatap lurus ke langit-langit, tak fokus. Randy panik. Sari, astaga, kamu kenapa? Ia memegang pundaknya, tapi tubuh itu justru menggeliat lebih keras. Kepala, Sari menoleh ke kiri, lalu ke kanan dengan cepat. Lalu berhenti. Mulutnya mengeluarkan busa dan dari hidungnya menetes darah segar. Randy mengguncangnya. Sar, dengar aku, bangun. Tapi tak ada reaksi. Tubuh itu hanya bergetar pelan. Kemudian mata Sari menatap ke arahnya. Bukan seperti orang ketakutan, tapi seperti seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Tatapan itu dingin, diam, dan penuh
Isi Randy, suara pelan keluar dari bibirnya. Hampir tak terdengar. Randy mendekat. Apa yang kamu bilang? Salah. Apa maksudmu? Jangan, lanjut. Randy mundur. Wajahnya bingung. Apa yang kamu tahu? Dia bukan manusia. Siapa Lala? Sari tak menjawab lagi. Matanya menutup, tapi napasnya masih ada, meski lemah. Randy berdiri, lalu berjalan pelan ke dapur, mengambil segelas air. Tangannya bergetar. Saat kembali ke kamar, ia melihat tubuh Sari sudah setengah terguling dari ranjang. Napasnya masih ada, tapi pendek, seperti orang sekarat. Dan saat itulah pikiran buruk mulai tumbuh di benaknya. Randy mendekat. Ia menatap wajah Sari, wanita yang sudah ia sakiti, yang sudah melihat semuanya, yang tahu ia mengkhianat, yang tahu ia telah berubah. Kalau Sari hidup, semua ini tak akan selesai. Tangannya gemetar saat menarik kabel setrika dari laci meja rias. Kabel itu kusut, masih ada bekas panas di ujungnya. Ia berdiri di samping ranjang, lalu perlahan duduk di tepinya. Sar, maaf bisiknya. Tanpa banyak berpikir lagi, ia melingkarkan kabel itu ke leher Sari. Tarikannya tidak kuat awalnya, tapi ketika tubuh Sari bergerak, matanya membuka, dan tangannya terangkat untuk melawan, Randy menarik lebih kencang. Sar, maaf, ini harus... Sari tidak sempat bicara. Tubuhnya menggeliat, kakinya menghentak spray, lalu diam, tangannya terkulai, mata terbuka separuh. Randy melepaskan kabel itu. Ia terengah-engah, matanya berkaca, tapi tubuhnya gemetar bukan karena sedih, tapi takut. Sudah selesai, bisiknya. Ia menutup mata Sari dengan tangannya. Kamu nggak perlu sakit lagi. Dengan cepat, ia melepas spray dari ranjang, lalu membungkus tubuh Sari di dalamnya. Joya tarik pelan seret dari kamar menuju dapur, lalu ke pintu belakang. Langkahnya berat, hatinya berdebar, tapi semua dilakukan tanpa suara. Di luar, hujan gerimis belum berhenti, tanah basah dan becek. Di belakang rumah, ada sebidang tanah kosong, biasanya untuk jemur pakaian. Malam itu Randy mulai menggali. Dengan sekop tua, ia gali tanah dalam diam. Tak ada cahaya, hanya remang dari lampu dapur yang tertinggal menyala. Tanah menggumpal, tangan mulai lecet. Tapi ia teruskan. Setelah lubangnya cukup, ia angkat tubuh Sari yang terbungkus spray, lalu menurunkannya pelan-pelan. Hidup kita nggak pernah cocok, maaf Sar. Lalu ia timbun kembali. Setiap sekop tanah seperti membuat suara bergaung di kepalanya. Setelah selesai, ia ratakan tanah, menaruh pot bunga di atasnya, seolah tak ada apa-apa di sana. Saat itulah ia tidak sadar. Dari balik jendela, kos sebelah, sepasang mata kecil memperhatikan semua. Ujang, anak Lala, berdiri diam di balik tirai. Matanya menatap tajam, tapi ia tidak bicara. Ia hanya menggenggam boneka kecil di tangannya dan kembali tidur tanpa suara. Pagi harinya, Randy menyiram halaman seperti biasa. Ia menyapu teras dan menyeka bekas lumpur di pintu belakang. Ia mencoba bersikap tenang. Saat Lala datang, ia langsung memeluknya. Sudah, tanya Lala pelan. Randy hanya mengangguk. Dia nggak akan kembali. Lala tersenyum lalu duduk di sofa. Akhirnya kita bisa hidup tenang. Randy menatap jendela kamar. Tapi aku merasa rumah ini lebih dingin dari biasanya. Lala tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan ke arah pot bunga di belakang rumah. Tanahnya belum padat. Kamu harus siram terus, biar cepat rata. Kenapa kamu tahu itu? Lala hanya tersenyum kecil. Aku pernah lihat orang lakukan hal yang sama. Malam itu, Randy tidak bisa tidur. Suara dari kamar mandi terdengar seperti tetesan air, padahal keran sudah ditutup. Ia bangun memeriksa, tapi tidak ada apa-apa. Saat kembali ke kamar, udara di dalam seperti lebih dingin dari biasanya. Ranjang itu, tempat segalanya dimulai, kini terasa kosong meski ia sudah berdua dengan Lala. Lala resmi pindah ke rumah Randy 2 hari setelah penguburan diam-diam itu. Ia membawa koper kecil, boneka anaknya, dan satu foto yang ia gantung sendiri di ruang tamu. Foto dirinya, dan Randy sedang duduk di taman kota, tersenyum lebar. Tak ada jejak Sari di rumah itu.
kecuali sisa-sisa udara yang tak bisa dibersihkan. Ujang, anak Lala, berumur sekitar 6 tahun, tidak banyak bicara. Sejak malam itu, ia sering berdiri di dekat jendela, menatap halaman belakang. Kadang mulutnya bergerak, seperti menggumam tapi tidak keluar suara apapun. "Ujang, kenapa sih diam terus?" tanya Randy sambil menyalakan televisi. "Anak kecil, Mas, belum biasa aja tempat baru," jawab Lala singkat sambil menyapu lantai. "Kalau memang belum siap, kenapa nggak kamu tinggal di kosan dulu? Karena aku nggak mau tidur sendiri di sana, aku takut." "Takut kenapa?" Lala menatap Randy sekilas. "Sejak kamu mulai sama aku sering mimpi aneh." Randy tidak menjawab. Ia mengambil air putih dan duduk lagi. Televisi menampilkan acara sinetron malam tapi tak satu pun dari mereka menonton. Malam itu, setelah Ujang tidur lebih dulu, Lala mengajak Randy masuk kamar. Mereka berbaring berdua di ranjang yang dulu milik Sari. Spray sudah diganti, cat tembok sudah dipoles ulang. Tapi udara kamar masih terasa lembab, seperti ada yang belum rela. "Mas," bisik Lala sambil menarik selimut. "Kamu sayang aku, kan?" "Iya. Kalau suatu saat aku merasakan hal-hal aneh, kamu masih tetap mau sama aku." Randy menoleh. "Kamu ngomong apa sih?" Lala menunduk. "Gak tahu, cuman ngerasa rumah ini beda. Kita udah bersih-bersih, gak usah mikir aneh-aneh." "Ya, semoga." Malam menjelang lebih dalam. Sekitar pukul tengah malam, suara air mengalir dari arah kamar mandi. Lala membuka mata lebih dulu. Randy masih tertidur. Suara itu terdengar deras, seperti keran dibiarkan terbuka. Lala bangkit pelan. Kakinya menyentuh lantai dingin. Ia berjalan ke kamar mandi. Saat ia buka pintu, suara air langsung hilang, tapi lantai kering. Keran tertutup rapat. Ia menoleh ke arah kamar. Lalu tiba-tiba Ujang muncul di depan pintu kamar mandi. Matanya menghadap ke depan, tapi kosong. "Tante itu belum tidur," katanya pelan. Lala merinding. "Ujang, kamu kenapa, sayang?" "Dia mandi terus, rambutnya bau tanah." Lala memeluk anaknya. "Udah, tidur lagi, gak ada siapa-siapa di sini." Mereka kembali ke kamar. Tapi saat hendak mematikan lampu, Lala melihat cermin lemari besar di sudut ruangan. Di sana ada siluet perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambut panjang menutupi punggung. Saat ia berkedip, bayangan itu hilang. Ia tidak cerita ke Randy malam itu. Ia hanya memeluk Ujang lebih erat. Keesokan paginya, Bu Wati datang membawa piring berisi pisang goreng. "Sare, maksud saya Lala, ini buat sarapan." "Wah, makasih Bu." Bu Wati berdiri agak lama di teras. "Kok hawanya lain ya sekarang? Dulu rumah ini sejuk, sekarang kayak agak berat." Randy muncul dari dalam. "Angin kali Bu, soalnya semalam hujan." "Iya mungkin." Bu Wati melirik ke belakang rumah. "Tapi bau apa itu ya? Amis banget." Lala ikut mencium. Memang ada bau aneh, seperti darah lama yang belum mengering. Tapi mereka hanya saling pandang, tidak bicara apa-apa. Malam berikutnya suara air muncul lagi, tapi kali ini disertai suara isakan. Lala membuka mata, duduk di ranjang, dan mendengar suara dari dalam kamar mandi seperti orang sedang menangis tertahan. Ia menoleh ke Randy, tapi suaminya itu tidur dengan nyenyak, bahkan mendengkur pelan. Lala bangkit, melangkah pelan ke arah kamar mandi. Suara tangisan makin jelas. Saat tangan Lala menyentuh gagang pintu, suara itu berhenti mendadak. Ia buka pelan, kosong. Tapi di dalam bak mandi, airnya penuh. Padahal mereka tak pernah mengisinya. Dan permukaannya bergerak seperti ada yang baru saja tenggelam. Keesokan harinya, Ujang menggambar di tembok kamar. Ia menggambar perempuan pakai daster, rambut panjang, berdiri di samping pot bunga. Lala marah. "Ujang, siapa suruh coret tembok?" "Itu tante. Dia nggak mau dilupain," jawab Ujang pelan. "Nggak ada siapa-siapa, Ujang. Dia tinggal di bawah bunga." Lala menampar kertas gambar Ujang dan membuangnya ke tong sampah. Tapi dalam hati, ia takut. Karena anak kecil tak mungkin tahu lokasi pot bunga itu dikubur malam itu. Randy mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di koridor rumah tanpa ujung. Di setiap sudut, ia mendengar suara Sari memanggil namanya. Tapi suara itu bukan suara Sari seperti dulu.
Suara itu dalam, serak, dan berat. "Randy, aku belum selesai." Saat ia menoleh, hanya ada daster tergantung di udara. Satu malam saat Randy ke dapur untuk ambil air, ia menemukan pintu belakang terbuka. Padahal ia yakin sudah dikunci. Ia melangkah ke halaman, mengamati pot bunga. Ada tanah yang agak terangkat. Seperti baru digali. Ia dekati, sentuh tanahnya. Masih lembab, jari kakinya terkena cairan. Saat ia nyalakan senter, tanah di bawah pot mengeluarkan air merah gelap. Ia langsung mundur, jatuh terduduk. Tapi saat ia menoleh, Lala sudah berdiri di belakangnya. "Kamu lihat sesuatu?" Randy terdiam. "Kamu gali dia lagi?" "Enggak. Kalau dia balik, kamu pikir dia cuma mau menampakkan diri?" Randy memeluk dirinya sendiri. "Lala, ini salah. Terlambat, Mas." Pagi itu Lala bangun lebih dulu. Ia merasa kram perut sejak subuh dan saat ke kamar mandi, celananya sudah basah oleh darah. Ia membersihkan diri seperti biasa. Tapi saat membuka lemari kecil tempat ia menyimpan pembalut, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia sempat mengira hanya lupa menaruh. Tapi ketika membuka pintu kamar, ia langsung terdiam. Di lantai kamar ada goresan-goresan aneh. Bukan spidol, bukan pensil warna, tapi garis merah gelap melingkar membentuk wajah perempuan. Mata pada gambar itu menangis, dan air matanya mengalir sampai ke bawah tembok. Lala menjerit pelan. "Ujang, ini siapa yang gambar?" Ujang muncul dari sudut kamar, memeluk bantal kecil. Matanya menghadap ke lantai. "Aku ketemu cairan di kamar mandi. Aku pakai buat gambar tante." "Tante apa?" "Yang suka nangis di bak mandi." Lala menatap lantai dengan wajah ngeri. Ia tahu cairan itu bukan cat. Ia tahu dari mana asalnya. "Ujang, itu darah. Kamu nggak boleh main kayak gitu." "Darah siapa?" "Itu. Pokoknya bukan buat main. Bersihin sekarang juga." Ujang hanya menunduk. Tapi saat Lala hendak membersihkan lantai, ia melihat tulisan di tembok samping ranjang. Tulisannya besar, goresan kasar dengan warna merah yang sama. Di sana tertulis, "Bunda mati, Lala mundur." Napasnya mulai berat. Ia tidak pernah menyebut kata mati di depan anaknya. Ia juga tidak pernah cerita soal Sari, apalagi soal penguburan malam itu. Tapi kenapa anaknya bisa tahu? Sore hari, Lala mencoba bertanya pelan. "Ujang, kamu kenal siapa yang kamu gambar tadi pagi?" Ujang tidak langsung menjawab. Ia sedang menggambar lagi. Kali ini pakai pensil warna di buku kosong. Dia menggambar rumah, dan di belakang rumah itu ada tanah dengan tangan keluar dari dalamnya. Dia bilang namanya Bunda Sari, ujar Ujang pelan. Lala terdiam. Dia bilang ke kamu langsung? "Iya, dia duduk di pojok kamar mandi semalam. Rambutnya panjang, matanya hitam." "Ujang, dengar ibu ya, jangan percaya sama bayangan, itu cuma mimpi." "Dia nggak mimpi, dia tinggal di bawah bunga." Lala mencengkeram lututnya. "Ujang, kamu jangan ngomong gitu terus." "Kenapa?" "Karena itu bukan urusan kamu." Ujang menatap ibunya sebentar, lalu ia berkata dengan suara yang berubah. Suara itu bukan suara anak kecil, lebih berat, lebih lambat. "Kamu juga bukan urusanku." Lala langsung berdiri. "Kamu ngomong apa barusan?" Ujang menunduk lagi. Suaranya kembali seperti biasa. "Aku ngantuk, Bu. Malamnya, Randy pulang telat." Ia mendapati Lala duduk di tangga dapur, wajahnya pucat. "Ada apa?" "Ujang, dia ngomong pakai suara orang lain." "Apa maksudmu?" "Dia nyebut nama Sari. Dan dia bilang, aku bukan urusannya. Padahal aku nggak pernah cerita apa-apa soal Sari ke dia." Randy menarik napas panjang. "Udah, mungkin cuma anak kecil ngelindur. Tapi dia gambar pakai darah haidku, Mas." Randy menoleh cepat. "Apa?" "Pagi tadi, di kamar mandi. Dia pakai itu buat gambar wajah perempuan yang nangis." "Randy, diam. Udah kamu bersihin." "Udah. Tapi tadi siang dia gambar lagi rumah ini dengan tangan keluar dari tanah." Malam itu, Ujang tidur lebih cepat. Tapi sekitar pukul 2 malam, terdengar suara benda jatuh dari kamarnya. Randy langsung masuk.
Ia menemukan Ujang berdiri menghadap tembok, tubuhnya kaku, dan tangannya mencakar dinding pelan-pelan. "Ujang, hei, kamu kenapa?" Ujang tak menjawab. Lala menyusul masuk. "Sayang," jawab ibu. Ujang tiba-tiba bicara dengan suara sarih. Bukan hanya nada, tapi juga intonasi yang mereka kenal. "Kalian pikir aku diam? Kalian pikir ini selesai?" Rendi mundur. "Sari, dia belum mati," lanjut Ujang. "Kalian hanya mengubur badan. Tapi kalian lupa, yang tinggal bukan cuma daging." Lala memeluk tubuhnya sendiri. "Ya Tuhan," Ujang menoleh ke arah mereka. Matanya kosong, tapi dalam. Dia belum selesai. Dia ingin pulang, lalu tubuhnya roboh ke lantai. Tidur seperti biasa, matanya tertutup, nafasnya tenang. Pagi itu, Lala terbangun lebih dulu dari Rendi. Ia merasa sesak di dada, lehernya nyeri dan matanya berat. Saat mencoba bangun dari ranjang, tengkuknya terasa seperti ditarik sesuatu. Ia menuju kamar mandi dengan langkah lambat. Saat membuka kaca cermin dan menyingkap rambutnya, ia langsung membeku. Leher bagian kanannya membiru, memanjang sampai ke bawah rahang. Bentuknya melingkar, seperti bekas lilitan tali. Ia sentuh pelan. "Sakit." "Mas," panggilnya dengan suara agak serak. "Mas, bangun!" Rendi tergagap bangkit dari kasur. "Kenapa?" "Lihat ini." Rendi mendekat melihat leher Lala. "Kamu jatuh." "Enggak, kamu kegencet bantal mungkin." "Mas, ini kayak bekas dicekik." "Lihat baik-baik." Rendi menelan ludah. "Kamu mimpi buruk?" "Aku nggak mimpi apa-apa. Tapi pas bangun, sesak banget. Kayak ada yang duduk di dada." Rendi tidak langsung jawab, tapi wajahnya menegang. Ia teringat mimpinya semalam. Dalam mimpi itu, ia terbangun tengah malam dan melihat Sari berdiri di pojok kamar. Matanya menatap lurus. Daster yang ia kenal, yang waktu itu masih basah darah, tergantung di tubuhnya. Dan dari mulutnya keluar satu kata, "Bunuh." Rendi tidak cerita pada Lala. Ia hanya mengangguk pelan dan mencoba menenangkan. "Nanti kita bawa kamu ke klinik ya." "Mas, kamu nggak mimpi apa-apa tadi malam?" Rendi diam. "Kamu juga mimpi dia kan?" Rendi akhirnya mengangguk. "Iya, tapi cuma bayangan." Lala terduduk di lantai. "Kita nggak bisa tinggal di sini terus." Hari itu, Lala menutupi lehernya dengan syal tipis. Tapi Bu Wati yang datang sore harinya sempat melihat sedikit warna biru yang menyembul dari balik lehernya. "Lala, itu kenapa lehermu?" "Cuma alergi, Bu." "Alergi kok bulat begitu?" "Gatel, mungkin digigit serangga." Bu Wati mendekat. "Kalau saya boleh bilang, rumah ini sekarang beda. Saya nggak pernah nyaman lagi sejak Sari nggak kelihatan." Rendi menyusul keluar. "Gak ada apa-apa, Bu. Cuma Lala kecapekan." Tapi Bu Wati menggeleng. "Saya kemarin malam lihat sesuatu. Dari jendela rumah saya lihat kamar mandi rumah ini nyala terus. Lampunya kedip-kedip. Tapi jam itu kalian sudah tidur kan?" Rendi dan Lala saling pandang. Tak ada yang menjawab. Malam harinya, Lala minta tidur lebih awal. Tapi Rendi masih di ruang tengah, mencoba menonton televisi untuk mengalihkan pikiran. Sekitar 1 jam kemudian, ia mendengar suara Lala memanggil dari dalam kamar. Mas, sini deh." Rendi masuk. "Kenapa?" Lala duduk di ranjang, wajahnya pucat. "Lihat ini." Ia membuka kancing atas bajunya, memperlihatkan bagian pundaknya. Ada bekas tangan merah samar, mencengkeram kulit. "Mas, aku nggak mungkin bikin ini sendiri. Aku tidur, aku nggak ngapa-ngapain." Rendi duduk di sampingnya. "Kamu yakin tadi nggak mimpi?" "Mas, ini nggak bisa dijelasin cuma pakai mimpi." Tiba-tiba dari arah kamar mandi, terdengar suara seperti seseorang sedang menyapu air pakai tangan. Suara itu pelan, tapi konstan, seperti gerakan tangan di lantai yang basah. Mereka saling pandang. Rendi bangkit. Ia berjalan pelan ke arah kamar mandi. Saat menyentuh gagang pintu, suara itu berhenti. Ia buka pelan. Kamar mandi kosong, tapi lantainya basah. Airnya menggenang, dan di atas air itu ada rambut panjang hitam melingkar di permukaan. Rendi menutup pintu dengan cepat. "Kita nggak bisa di sini terus." Lala duduk memeluk lutut. "Kita salah ya, Mas?" Rendi tak menjawab.
Keesokan paginya, Lala menemukan Ujang duduk di dapur sambil menggambar. Tapi kali ini, yang digambarnya bukan rumah, bukan wajah perempuan, tapi leher ibunya sendiri. Dan di gambar itu ada lingkaran besar di leher, persis di tempat memarnya sekarang. Ujang, kenapa gambar ini? Tadi malam tante peluk ibu, tapi tangannya dingin. Dia bilang ibu jangan lari. Lala mengusap kepala anaknya, tapi tangannya gemetar. Malam selanjutnya Randy tidur lebih dulu. Lala tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia merem terasa ada yang berdiri di ujung kaki ranjang. Tapi saat ia buka mata, tidak ada siapa-siapa. Lampu kamar sudah padam, hanya cahaya redup dari luar yang masuk lewat jendela. Sekitar tengah malam, ia merasa lehernya berat lagi, seperti ada beban yang menggantung di sana. Ia membuka mata dan melihat ke arah cermin lemari. Di sana ada bayangan dirinya sendiri, tapi wajahnya pucat dan di belakangnya ada perempuan berdaster. Rambutnya basah, menetes. Tapi saat ia menoleh, cepat ke belakang, kosong. Ia bangunkan Randy. Mas, aku nggak kuat, aku takut. Randy membuka mata, tapi ia juga langsung terdiam. Di sudut kamar, daster merah tergantung lagi. Kali ini menggantung di udara, tak disangkutkan ke apapun. Menggantung sendiri, Randy mundur dari ranjang. Ia tarik tangan Lala. Kita keluar sekarang. Mereka tidur di ruang tamu malam itu, dengan lampu menyala. Sekitar pukul 7 malam, listrik rumah tiba-tiba padam. Padahal rumah-rumah lain masih menyala. Randy mengecek meteran. Tidak ada masalah, bahkan kabel juga aman. Tapi tetap saja lampu tidak kembali menyala sampai lewat tengah malam. Mas, ini udah 3 kali loh setiap malam Jumat pasti mati lampu, kata Lala sambil memeluk lutut di ruang tamu. Randy duduk di sampingnya. Mungkin korsleting dalam. Besok aku panggil tukang listrik. Mas, jangan pura-pura tenang. Aku tahu, kamu juga takut. Kalau takut kita pindah aja. Pindah kemana? Rumah ini satu-satunya yang kita punya sekarang. Malam makin larut. Mereka tidur di ruang tamu dengan lilin menyala. Ujang sudah terlelap. Tapi Randy belum bisa memejamkan mata. Sekitar pukul 1 dini hari, suara dari kamar mandi terdengar jelas. Awalnya seperti suara air mengalir. Tapi makin lama, suara itu berubah menjadi desahan pelan. Lalu berubah jadi jeritan pendek seperti orang tersedak. Randy bangun pelan, duduk dan memperhatikan. Lilin bergoyang, suara itu berhenti. 5 menit berlalu, suara muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Randy menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Lala masih tidur, Ujang juga diam. Suara itu datang dari kamar mandi. Randy berdiri, ia mendekati pintu kamar mandi. Ketika tangannya menyentuh gagang, dari dalam terdengar bunyi seperti tangan menghantam dinding. Duk, duk, duk. Ia mundur, tapi suara itu berhenti. Saat ia balik badan, foto keluarga Sari yang selama ini tergantung di dinding jatuh ke lantai. Kaca bingkainya pecah. Foto itu berguling sampai ke kaki Randy. Mas, suara apa itu? Lala terbangun. Juga ada apa-apa. Itu foto Sari ya? Iya, kenapa jatuh terus? Aku juga nggak tahu. Lala duduk bersandar ke dinding. Udah seminggu tiap malam Jumat pasti kejadian. Lampu mati, suara-suara muncul, dan foto itu jatuh. Selalu yang itu. Keesokan harinya seseorang mengetuk pintu. Randy membuka. Seorang pria berkacamata berdiri. Wajahnya kaku tapi tenang. Maaf, saya Yusuf, temannya almarhumah Sari. Lala muncul dari dapur. Ada apa ya, Mas? Saya cuma mau mampir sebentar. Dulu saya sering main ke sini. Saya dengar Sari meninggal karena sakit ya. Randy menjawab pelan. Iya, mendadak, kami juga kaget. Yusuf masuk. Ia memperhatikan ruangan. Pandangannya berhenti di foto yang kini tanpa bingkai. Ia mengambilnya. Ini diambil waktu pernikahan kalian ya? Iya, jawab Randy. Sari, waktu itu cerita soal rumah ini. Katanya dia suka halaman belakangnya. Katanya adem. Lala mencoba tersenyum, tapi tangannya berkeringat dingin. Yusuf duduk. Saya boleh lihat ke belakang? Randy menoleh cepat. Ngapain? Gak apa-apa, cuma nostalgia. Randy ragu, tapi mengangguk. Lewat samping ya. Mereka keluar ke halaman.
Yusuf berdiri lama di depan pot bunga besar yang ditaruh Randy setelah mengubur tubuh Sari. Ini baru ya? Iya, tanahnya kosong sebelumnya. Tapi kenapa tanahnya masih kayak gembur? Baru ditanami. Yusuf jongkok. Tangannya menyentuh tanah. Ia ambil sedikit, lalu mencium baunya. Tanah ini nggak wajar. Maksud kamu apa? Yusuf berdiri. Saya belajar sedikit soal tanah pekuburan. Tanah yang pernah jadi tempat pembusukan manusia nggak akan kering sempurna. Dan bau ini, campuran darah dan zat organik yang terlalu lama mengendap. Randy menahan napas. Yusuf menatapnya tajam. Kamu yakin Sari benar-benar dikubur di tempat semestinya? Randy tak menjawab. Saya nggak akan ganggu kalian. Tapi kalau suatu malam kamu dengar suara Sari, itu bukan karena dia minta maaf, tapi karena dia belum selesai. Yusuf pergi tanpa pamit lebih lanjut. Randy berdiri diam cukup lama. Lala menghampiri. Dia tahu? Kayaknya iya. Mas, aku takut. Tenang aja, aku bisa urus ini. Malam berikutnya, malam Jumat, lagi. Seperti biasa, lampu rumah mati. Lala sudah menyiapkan lilin sejak sore. Tapi kali ini, Ujang tidak mau tidur di kamar. Ia minta tidur di dekat pintu depan dan membawa semua mainannya ke situ. Kenapa tidur di situ, Ujang? Biar kalau tante masuk dari belakang, aku bisa lari duluan. Randy hanya memeluk kepala anak itu pelan. Hari sudah menjelang subuh saat Randy bangun karena mendengar suara nyanyian pelan. Ia pikir itu suara televisi. Tapi saat membuka mata, lampu sudah mati lagi. Dan dari arah ruang tengah, suara itu makin jelas. Lagu anak kecil, suara pelan. Tapi kata-katanya berulang-ulang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit tante. Randy bangun, jantungnya berdetak cepat. Ia langsung keluar kamar, langkahnya pelan. Ujang tidak ada di tempat tidur. Ruang tamu kosong. Tapi suara lagu itu terus terdengar. Ia menuju dapur, dan di sana ia berhenti. Di tengah ruang dapur, Lala tergantung. Tubuhnya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, terikat di balok kayu. Matanya terbuka, bibirnya membiru, dan dari hidungnya menetes darah ke lantai. Di bawahnya Ujang duduk sambil memainkan boneka. Ia mengayun-ayunkan tubuhnya sendiri sambil terus menyanyikan lagu yang sama. Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, Randy tidak bisa bicara. Tenggorokannya kering. Ia mendekat pelan. Ujang, kamu lihat ibu jatuh. Bukan jatuh, tante bilang ibu harus dibalik biar ngerti. Siapa tante? Ujang menoleh, matanya kosong. Yang tinggal di bawah bunga. Randy menurunkan tubuh Lala. Ia lepaskan tali dari kaki istrinya. Tapi tubuh itu sudah kaku. Lidah menjulur sedikit. Dan yang membuatnya makin ngeri, di leher Lala ada bekas tali. Di tempat yang sama dengan Memar waktu itu, Ujang tetap duduk. Tak menangis, tak bicara lagi. Pagi menjelang tapi cahaya tidak terasa masuk. Randy duduk di sudut ruang, menatap tubuh Lala, yang kini dibaringkan di lantai, ditutup kain seadanya. Johnny tidak tahu harus menelepon siapa. Polisi, rumah sakit, atau Yusuf. Siangnya Yusuf datang. Randy yang membuka pintu dengan mata merah. Yusuf masuk tanpa bicara panjang. Matanya langsung menyapu ruangan, lalu berhenti ke arah tubuh Lala. Gantung diri? Tanyanya. Kelihatannya begitu, jawab Randy. Terbalik, Randy mengangguk. Sendiri? Entah, tapi Ujang lihat semuanya. Yusuf mengangguk pelan. Ia tidak tanya lebih jauh, tapi saat hendak keluar, ia berjalan sendiri ke belakang. Rumah, Randy tidak mencegah, halaman belakang tampak biasa. Tapi Yusuf berjalan langsung ke arah pot bunga besar. Ia jongkok, matanya memandangi tanah yang tampak seperti baru diaduk. Ia menyentuhnya. Tanah itu lembab. Dan di salah satu sudut, akar kecil tercabut ke permukaan. Tanah ini bergerak, gumam Yusuf. Apa maksudmu? Seperti ada yang menendang dari dalam. Randy berdiri tak jauh. Mungkin tikus. Mungkin, tapi tikus gak bikin bau amis. Yusuf berdiri. Ia menatap sekeliling halaman. Matanya berhenti di ujung pagar belakang. Di sana, sosok berdiri. Rambut panjang, daster merah. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Tapi wajahnya buram.
Seperti bayangan di air kotor, Rendi ikut menoleh. Tapi ia tidak lihat apapun. Yusuf melangkah cepat, tapi sosok itu menghilang sebelum sempat dikejar. Dia belum tenang, Ren. Dan selama dia belum tenang, gak akan ada yang bisa hidup damai di... Terus ini Rendi tidak menjawab. Matanya hanya tertuju ke arah pot bunga. Sore itu, jenazah Lala dibawa diam-diam ke klinik desa. Tidak banyak yang tahu. Hanya disebut sebagai kecelakaan. Tapi bisik-bisik warga mulai terdengar. Dulu istrinya juga meninggal tiba-tiba. Sekarang istrinya yang baru malah gantung diri. Anaknya juga aneh, sering ngomong sendiri. Katanya rumah itu angker sejak malam Jumat yang lalu. Yusuf tidak tinggal lama. Tapi sebelum pergi, ia bisik ke Rendi. Kalau kamu masih simpan barang milik Sari, buang sekarang. Jangan ada yang tersisa. Malam datang cepat. Rumah kosong terasa lebih sunyi. Ujang tidur lebih awal, tapi sebelum tidur, ia sempat berkata, "Besok tante bilang aku gantian ya." Rendi mendekat. "Gantian apa?" "Gantian diam di bawah tanah." Rendi tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu, matanya terbuka lebar. Setiap suara kecil membuatnya tegang. Tapi tidak ada yang muncul malam itu. Tidak ada suara air, tidak ada jeritan. Hanya bau tanah yang semakin kuat dari arah belakang. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Rendi berdiri. Ia membuka semua lampu, memanggil nama Ujang berulang kali. "Ujang, Ujang kamu di mana?" Tak ada suara balasan, rumah sunyi. Hanya detak jam dinding yang seolah sengaja melambat. Ia menuju kamar Ujang. Tempat tidur sudah kosong, tapi ada selimut, tersingkap. Dan dari kolong ranjang terdengar suara pelan, tapi bukan suara anak kecil. "Boleh aku ajak dia ke tempatku?" Rendi mundur pelan, napasnya sesak. Ia langsung berlari ke pintu depan. Tapi saat dibuka, yang muncul di depannya adalah kamar tidur. Ia terdiam, menutup kembali pintu, mencoba, menarik napas, lalu membuka lagi, tapi tetap sama, kamar tidur. Ia panik, berlari ke pintu belakang mencoba keluar lewat dapur. Tapi saat pintu dibuka, ia tetap kembali ke kamar tidur. "Tidak, ini mimpi, ini pasti mimpi," gumamnya. Ia membuka jendela, tapi di baliknya tembok. Tidak ada halaman, tidak ada luar rumah. Hanya tembok kusam yang dingin. Ia menoleh ke arah ruang tengah, dan semua lilin menyala sendiri. Api kecil itu menari pelan, seolah tertawa. Langkahnya membawa ke arah kamar mandi, tapi dari dalam, air mengalir. Tidak ada suara keran, hanya suara cipratan seperti tangan yang bermain-main di permukaan air. Ketika ia dorong pintu, tidak ada apapun di dalam. Tapi di cermin wajah Sari muncul, dingin, diam. Menatap langsung ke arahnya, Rendi menutup mata. Tapi saat membuka lagi, cermin kosong. Ia membalikkan badan dan di belakangnya kamar tidur. Lagi-lagi kamar tidur, ia mulai menjerit. "Keluarkan aku. Aku nggak salah sendiri, aku nggak sendirian waktu itu, kan?" Tapi tidak ada yang menjawab. Ia terduduk di lantai, memukul kepalanya sendiri. Lala juga tahu, dia juga setuju. Kenapa cuman aku? Lalu terdengar suara langkah dari arah belakang. Pelan seperti kaki tanpa alas berjalan di ubin dingin. Rendi mendongak perlahan. Di depan ranjang seorang perempuan duduk, daster merah, rambut panjang. Lehernya kaku, dan matanya menghadap ke bawah. "Sari," bisiknya. Perempuan itu menoleh pelan. Mata yang dulu pernah menatapnya dengan cinta, kini kosong. Mulutnya membuka dan suara pelan keluar. "Kau sudah buat janji di depan Tuhan, bukan di depan pelacur." Rendi gemetar. Ia mundur ke dinding. "Aku minta maaf. Maaf tidak mengembalikan tubuhku. Aku nggak tahu harus gimana. Aku panik. Kau cekik aku. Kamu sekarat, Sar. Kau bunuh aku. Itu bukan niatku." Sari berdiri, langkahnya menyeret, dari kakinya menetes air ke lantai. Setiap langkahnya membuat lantai menghitam. "Kau bilang cinta itu untuk selamanya, tapi kau bawa perempuan lain ke ranjang kita." Rendi menangis. "Aku kilaf, aku lemah." "Kau tidak lemah, kau licik." Sari berdiri tepat di depannya. Tangan kirinya mengangkat kabel setrika, tangan kanan membawa spray. "Aku datang bukan untuk membunuhmu." "Terus, kamu mau..." "Bah, aku ingin kamu tinggal di sini, selamanya bersamaku."
Tiba-tiba semua pintu rumah tertutup sendiri. Angin masuk dari ventilasi, tapi tidak ada suara luar. Hanya isak tangis dari langit-langit. Dan dari sela-sela lantai, muncul bercak merah seperti darah naik dari dalam tanah. Randy mencoba lari, tapi setiap langkahnya kembali membawa ke kamar. Tidur. Hiro memeluk kepalanya. Ini nggak nyata. Lalu suara Ujang terdengar, tapi bukan seperti sebelumnya. Suaranya seperti direkam dan diputar ulang dengan pelan. Ayah. Randy menoleh. Di dalam lemari Ujang duduk menyandar. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong. Ayah, tante bilang kita semua harus tinggal di sini. Randy mencoba membuka lemari. Tapi saat pintu lemari terbuka penuh, hanya ada cermin. Dan di dalam cermin, tubuhnya sendiri berdiri. Tapi menggantung terbalik. Kepalanya di bawah, tali melingkar di leher. Apa ini? Sari berdiri di samping bayangan itu. Kau tidak sedang hidup, Randy. Kau hanya belum tahu kau sudah mati. Tidak, aku masih hidup. Aku masih bisa keluar dari sini. Kalau begitu, coba buka pintu satu kali lagi. Randy berjalan ke pintu. Tangannya gemetar saat meraih. Gagang ia buka perlahan. Dan di balik pintu, kuburan terbuka. Di sana, tubuhnya sendiri tergeletak membusuk. Daster berdarah milik Sari menutupi wajahnya. Ia menjerit. Tidak, itu bukan aku. Sari mendekat. Kau tinggal di rumah ini selamanya. Karena di luar, tak ada yang mencari orang yang sudah mereka kubur diam-diam. Pagi itu, warga mulai berkumpul di pinggir pagar rumah Randy. Salah satu anak tetangga melihat tubuh tergeletak di belakang rumah, dekat pot bunga. Polisi datang setelah ditelepon Bu Wati. Ambulans menyusul. Tapi yang paling awal sampai justru Yusuf Domdot. Ia datang dengan napas terburu. Masih mengenakan jaket hitam dan celana panjang kotor. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju belakang rumah. Polisi sempat menahan, tapi setelah melihat kartu identitas dan pengakuan bahwa ia saudara kandung Sari, mereka mengizinkan Yusuf berdiri di depan pot bunga. Tanah di sana terbuka sebagian, dan di atasnya tubuh Randy tergeletak, matanya terbuka, mulut sedikit menganga. Tapi tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada bekas cekikan. Hanya wajah yang membeku seperti orang yang melihat sesuatu sangat menakutkan sebelum mati. Ini adik saya, kata Yusuf pelan. Salah satu polisi mendekat. Bapak yakin dia tidak punya riwayat sakit? Tidak ada. Obat-obatan, depresi, gangguan? Tidak. Tapi rumah ini bukan tempat biasa. Polisi menoleh ke arah rumah. Jendelanya terbuka sedikit, tapi dari dalam tidak tampak siapa-siapa. Boleh saya gali tanah ini? Tanya Yusuf. Polisi ragu. Untuk apa, Pak? Saya mau pastikan satu hal. Dan saya yakin, di bawah tubuh ini ada jasad lain. Setelah diskusi singkat, polisi mengizinkan. Yusuf meminjam cangkul dari tetangga, lalu mulai menggali. Tanahnya lembek dan hanya butuh beberapa kali ayunan sebelum cangkulnya membentur sesuatu. Perlahan, ia singkirkan tanah dengan tangan. Dari balik lapisan tanah hitam, muncul spray kumal yang sudah sobek, dan di baliknya, tulang belulang. Rambut panjang masih menempel di kulit kepala. Daster merah meski sudah berubah warna, masih bisa dikenali. Sari, bisik Yusuf. Semua orang yang melihat menunduk. Polisi mencatat. Wartawan belum sampai, tapi warga mulai memotret dari pagar. Petugas medis memeriksa tubuh Randy. Tidak ada tanda-tanda luka. Tidak ada keracunan, tidak ada bekas kekerasan. Jadi penyebabnya belum bisa dipastikan, tapi kalau melihat ekspresinya, seperti trauma mendalam. Mungkin syok berat. Bu Wati berdiri di pojok halaman membawa bungkusan daun jati. Ia hanya menatap tanpa suara. Salah satu tetangga mendekat. Bu, bapak itu mati kenapa ya? Bu Wati tidak langsung jawab. Ia mengunyah pelan. Lalu berkata, itu urusan perempuan yang dilukai. Satu kalimat itu seperti menutup semua penjelasan ilmiah. Polisi tak bisa menyangkal, warga tak bertanya lagi. Dan di antara mereka, hanya Yusuf yang berdiri paling lama di sisi kuburan itu. Sore harinya, Randy dan Sari dikubur berdampingan di TPU desa.
Lala sudah lebih dulu dikubur beberapa hari lalu di lokasi berbeda. Ujang dibawa ke rumah saudara jauhnya. Anak itu belum bicara sepatah kata pun sejak malam gantung diri ibunya. Beberapa orang yang datang ke pemakaman sempat bertanya, kenapa tidak dimakamkan jauh dari desa? Tapi Yusuf hanya bilang, biarkan mereka dekat, mungkin biar saling mengawasi. Selesai pemakaman, Yusuf duduk di bawah pohon jambu dekat gerbang makam. Ia memandang langit yang mulai berubah warna. Sar, kalau memang kau belum tenang, aku minta maaf. Aku telat datang. Aku telat tahu semua ini. Angin bertiup pelan. Dari kejauhan suara azan terdengar. Tapi di sela-sela angin, Yusuf sempat mendengar suara lain. Suara bisikan yang datang dari balik daun jambu. Pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas. Sekarang aku bisa tidur. Yusuf tidak menoleh. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dan berjalan meninggalkan makam. Itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah misteri ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita seram lainnya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.